Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Sanematur, kita bertemu lagi di sesi Ramadan, The Miracle of Ramadan, Faith and Love bersama Sanematur. Ya, teman-teman, alhamdulillah hari ini saya bersama pembimbing Sanematur sekaligus tour leader Sanematur, yakni Ustadz Lukmanul Hakim. Sekilas tentang beliau merupakan salah satu pembimbing sekaligus yang membantu gitu owner kita merintis Sanematur dari awal. Makanya beliau itu sejak awalnya berdiri Sanematur sudah bersama Sanematur ya Ustaz, sejak tahun 2017 betul 2017. ya? 2017. Ya, kita langsung aja mungkin ya Ustaz. Tema untuk sesi kali ini yaitu The Miracle of Ramadan atau keutamaan di bulan Ramadan. Bagaimana sih Ustaz melayakkan diri kita untuk mengejar keutamaan Ramadan itu? Ramadan itu dalam bahasa kita sering dikenal oleh masyarakat kita disebut bulan suci. Kita ada mengenal beberapa hal yang berkaitan dengan suci, contoh misalnya bulan suci, kitab suci, atau tanah suci. Kalau kita berpikir sederhana, ketika ada seseorang yang mengatakan mesin cuci, maka pikiran alam bawah sadar kita akan membayangkan sebuah baju yang kotor, lalu dibersihkan dan dicucikan. Begitupun ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Jadi ketika kita merasa bahwa banyak kesulitan dan hidup ini terasa berat, boleh jadi bukan karena tidak ada rezeki, tapi karena banyaknya dosa yang kita lakukan, sehingga sebanyak apapun rezeki yang kita miliki tetap membuat hati kita sempit atau sempit hati. Nah, cara melonggarkan hati kita, melapangkan hati kita yaitu dengan ampunan Allah. Dan ampunan Allah itu nggak mungkin otomatis klik Allah memberikan ampunan kepada kita kalau kita tidak memohon kepadanya. Maka di bulan Ramadan ini Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab atau mengharap ridho Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Seperti mesin cuci yang bisa membersihkan baju kotor dan bisa memberikan kualitas lebih baik lagi, maka Ramadan juga bisa menjadi sebab dibersihkannya hati kita, dibersihkannya pikiran kita, berawal dari bersihnya dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang fokus untuk memohon ampunan kepada Allah di bulan Ramadan, boleh jadi dia dulunya adalah si pendosa, dia dulunya adalah orang yang banyak melakukan keburukan, kesalahan, dan Allah membuka peluang seluas-luasnya. Siapapun yang mencari ridho Allah di bulan suci, boleh jadi dia akan diampuni dosanya, dibersihkan hatinya, dan diberikan kebaikan kepadanya. Jadi jangan sia-siakan Ramadan ini karena hanya orang yang tidak mengetahui nilai emas yang akan menyia-nyiakan emas. Emas itu dihargai oleh para penciptanya, dan Ramadan akan dicari oleh para pecinta keutamaannya. Salah satunya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Ustaz. Berarti perihal kita bisa menggapai ketakwaan di bulan Ramadan ini, terkadang ujiannya itu bisa terlihat gitu, sebagaimana kehidupan kita di bulan-bulan sebelumnya, begitu ya? Iya, makanya di dalam surat Al-Baqarah ketika berbicara tentang puasa, ujung kalimatnya adalah la'alakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Dan takwa ini adalah kunci utama untuk hidup bahagia. Allah berfirman, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian bahagia. Dan seseorang itu bisa bertakwa ketika dia melewati masa-masa puasa atau proses puasa. Dalam puasa itu ada 3 yang sedang kita latih. Yang pertama adalah mengendalikan keinginan. Karena banyak manusia yang hidupnya hancur bukan karena tidak punya rezeki, tapi dia diperbudak oleh keinginan. Kalau berbicara kebutuhan, semua ada batasnya. Tapi kalau berbicara tentang keinginan, orang tidak ada batasnya kecuali dibatasi oleh kita. Nah, dalam puasa itu kita tahu makanan di meja, minuman di meja di rumah kita itu halal. Uangnya dari suami, yang memasaknya istri. Tapi karena kita tahu belum waktunya, maka kita tidak berani. Jadi orang yang berpuasa itu jangankan melakukan sesuatu yang haram, yang halal saja kalau belum waktunya dia tidak mau menyentuh. Ini kalau dilakukan setiap hari, maka akan melahirkan mental pengendalian diri.
dan menundukkan keinginan, karena keinginan itu kalau tidak ditundukkan kita capek melayaninya gitu, tidak akan pernah mengenal selesai, unlimited keinginan itu. Nah, baru bisa dibatasi ketika kita memiliki kemampuan untuk mengendalikan keinginan. Nah, esensi puasa yang pertama adalah mengendalikan keinginan. Yang kedua adalah puasa itu mengendalikan nafsu makan gitu. Kita tahu bahwa makanan itu kalau tidak diatur sedemikian rupa itu bisa menjadi sumber penyakit dan menjadi sumber kemalasan. Orang dalam kondisi perutnya kenyang itu ibadahnya berat. Makanya kenapa taraweh itu tidak semua orang mampu menuntaskan sampai 30 hari. Kenapa? Karena habis maghrib dia makan semuanya. Ada 3 bagian dalam usus kita. Pertama adalah sepertiganya untuk air, sepertiganya untuk makanan berat, sepertiganya untuk napas. Kalau semuanya diisi oleh makanan berat, maka kita akan kerepotan melakukan ibadah. Maka Ramadan bukan hanya mengendalikan keinginan, tapi juga mengendalikan nafsu makan yang berkaitan dengan perut. Makanya Rasulullah menyampaikan, sumu tasuhu, berpuasalah karena puasa itu sehat. 80% penyakit yang diidap oleh manusia berawal dari makanan. Dan di bulan Ramadan kita memiliki jadwal bagaimana kita mengatur makan. Bukan pindah dari siang ke malam, bukan. Tapi ini adalah bagaimana kita mulai menata diri diawali dari kebiasaan makan. Makanya ini salah satu hikmahnya ya. Nah, ketika barusan mungkin masuk ke dalam hikmah memaknai bulan Ramadan itu seperti apa. Lalu untuk keistimewaan ataupun kemuliaan di balik bulan Ramadan itu apa, Ustaz? Yang menjadikan Ramadan itu menjadi bulan yang istimewa gitu. Ya, salah satu keistimewaan bulan suci adalah tadi sudah kita pahami ya, bahwa berpeluang menjadi jalan ampunan dari Allah. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah Ramadan termasuk saatul ijabah, yaitu waktu-waktu yang diijabah. Allah itu menciptakan kepada manusia pertama adalah maqamul ijabah. Maqamul ijabah itu tempat yang diijabah. Di dunia ini ada 2. Kalau di Mekah atau di Ka'bah itu ada Multazam, yang di Madinah di Masjid Nabawi itu ada Raudhah. Kedua tempat ini ketika orang berdoa di 2 tempat ini pasti dikabul, pasti diijabah. Tapi kan Allah Maha Adil, tidak semua orang bisa berkesempatan menunaikan umroh, menunaikan ibadah haji, sehingga saking adilnya Allah bukan hanya menciptakan tempat yang diijabah, tapi juga waktu yang diijabah. Dan waktu yang diijabah itu adalah terdapat di bulan Ramadan. Setiap menjelang maghrib, setiap waktu sahur, setiap habis sholat, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mungkin saja doa kita di waktu-waktu tertentu, di waktu Ramadan itu, jatah doa kita yang akan dikabul itu setara dengan doa kita di Multajam, setara dengan doa kita di Raudhah. Oleh karenanya, bagi teman-teman yang mengetahui tentang hebatnya pengaruh Ramadan untuk kita, ayo bukan hanya kita berharap dan memantaskan diri untuk bisa menunaikan ibadah haji maupun umroh, tapi mohon juga kepada Allah, Ramadan tahun ini ya Allah berikan kemudahan hamba untuk bisa mengunjungi tanah suci-Mu. Ya Allah mudahkan hamba untuk bisa melunasi hutang piutang kami. Ya Allah karuniakan hamba untuk bisa mendapatkan pendamping terbaik hidup yang aku inginkan. Ya Allah aku mohon kepadamu supaya hamba terlepas dari lilitan hutang piutang. Betapa banyak masalah yang sebetulnya bisa kita adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, karena mumpung waktu-waktu yang diijabah. Nah, waktu-waktu yang diijabah itu adalah beberapa menit menjelang maghrib. Kita kadang-kadang terjebak dengan kebiasaan. Ada begitu datang waktu menjelang maghrib kita malah ngabuburit. Gitu ya, kita malah ngabuburit, padahal ngabuburit itu nggak ada manfaatnya kecuali dapat berit gitu. Tapi kalau kita menunggu azan beberapa menit menunggu azan, kita bisa mendapatkan apa yang kita mohonkan. Contoh misalnya begini, ilustrasinya, kalau Ramadan itu 30 hari, lalu setiap menjelang maghrib kita stay untuk selalu berdoa dengan cara yang sama, dengan permintaan yang sama, nggak mungkin 30 doa yang kita panjatkan selama bulan Ramadan semuanya ditolak, nggak mungkin.
Doa itu kayak anak panah gitu. Kalau anak panah ini misalnya ada 30 anak panah lalu kita lesatkan dari tangan kita, nggak mungkin semuanya meleset, pasti ada yang tepat sasaran. Maka bagi teman-teman yang sedang punya hajat, punya keinginan, punya cita-cita, tidak ada salahnya niatkan dari sekarang apa yang mau kita lakukan menjelang Ramadan, menjelang azan maghrib. Kenapa? Karena itu waktu-waktu yang mustajab doa, waktu-waktu yang sangat baik untuk berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Susun hajatnya apa, keinginannya apa, doanya apa. Kalau dia adalah suami istri dan dia belum punya rumah, ayo bikin sebuah doa begini. Ya Allah, berikan kemampuan hamba untuk memiliki rumah. Ya Allah, berikan kepada hamba untuk memiliki tempat tinggal. Ditulis oleh suami, ditulis oleh istri, didoakan oleh berdua. Siapa tahu kalau istrinya ditolak karena doanya misalnya tidak diterima oleh Allah karena faktor dosa, kan masih ada doa suami kan gitu ya. Ketika suami misalnya doanya juga ditolak karena banyak dosa, kan masih ada anak. Libatkan orang tua kita. Saya punya pengalaman pribadi ini. Pada tahun 2022 itu kami ada rencana mau mendampingi jamaah haji Puroda. Termasuk para pejabat di dalamnya, pejabat penting. Terus waktu itu visa nggak keluar. Itu yang disebut dengan kalau Allah belum memanggil, kalau Allah belum memanggil, walaupun sudah punya uang ya nggak bisa berangkat juga gitu ya. Bukan tentang uang saja haji dan umrah itu. Tapi suatu saat di Ramadan tahun lalu, tahun 2023, saya dengan istri fokus, ya Allah berikan kemudahan, panggil hamba untuk menunaikan ibadah haji, panggil hamba untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Waktu berdoa itu kadang-kadang tidak rasional. Kenapa? Karena saya daftar 17 tahun, saya daftar 2017, waiting listnya 17 tahun lagi. Secara logika gitu ya, mempersingkat 20 tahun menjadi 1 tahun itu tidak masuk akal. Tapi ya jalannya kan dari mana saja. Begitu 10 hari menjelang bulan Dzulhijjah, ternyata ada undangan, ada visa untuk berkunjung ke tanah suci dalam rangka menunaikan ibadah haji. Artinya doa itu seringkali ketika kita memohon kepada Allah terlalu tinggi, kita sendiri yang diuji, khawatir, terus ragu bisa dikabul atau tidak, seolah-olah impossible gitu ya. Padahal di tangan Allah tidak ada yang impossible. Di tangan Allah tidak ada yang mustahil, semuanya bisa terjadi. Contoh misalnya sederhananya begini, andaikan Nabi Ibrahim alaihissalam waktu dilempar ke lautan api itu dia tidak yakin kepada Allah, mungkin Nabi Ibrahim tidak akan pernah dicatat dalam sejarah sebagai orang yang dilempar ke api tapi justru malah kedinginan. Tapi ya itu tadi, skenario keajaiban dan pertolongan Allah selalu di luar nalar. Ya, bukan di luar nurul gitu ya, di luar nalar. Jadi artinya apa? Artinya yuk kita belajar meyakini sesuatu yang menjadi peran Allah. Yang menjadi peran Allah itu rata-rata nggak masuk akal gitu ya. Rata-rata nggak masuk akal. Contoh misalnya Ashabul Kahfi tidur 300 tahun, nggak kelaparan, nggak keriput kulitnya, nggak keropos tulangnya, nggak hancur tubuhnya, padahal 300 tahun tanpa makan, tanpa minum. Secara logika bisa hancur lebur, tapi karena Allah yang mentakdirkan, maka Ashabul Kahfi melalui tidurnya 300 tahun diselamatkan oleh Allah, dan itu dicatat dalam surat Al-Kahfi. Begitupun ketika Nabi Musa alaihissalam. Jadi artinya begini, artinya Ramadan adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk mengajukan proposal kemudahan hidup kita, proposal keinginan kita. Ada yang hajatnya ini, itu, dan silakan. Allah juga sebetulnya sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi Allah juga ingin mengetahui kesungguhan, keseriusan kita meminta kepada Allah. Karena begini, beda dengan manusia ya, beda dengan manusia. Kita itu kalau ke manusia makin sering minta, makin sering keluh kesah, orang makin tidak respect dengan kita, makin tidak nyaman dengan kita. Tapi Allah, makin sering kita keluh kesah, makin sering kita minta kepada Allah, makin sayang Allah itu sama kita. Ya, jadi kalau manusia itu kadang-kadang menunggu dosa gitu, Allah justru malah menunggu taubat kita. Kalau manusia itu jenuh dengan ocehan kita, keluh kesah kita, masalah kita, doa, permintaan kita, Allah justru malah senang dengan doa kita, keluh kesah kita. Jadi ya itu tadi, saya punya pengalaman beberapa maghrib kadang dikumpulkan anak, dikumpulkan istri, lalu kita mohon kepada Allah, ayo kamu mau apa? Kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa di bulan
bulan Ramadan termasuk bulan yang saatul ijabah, waktu yang paling diijabah. Kata Allah dalam Quran, ud'uni astajib lakum. Memohonlah kepadaku, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengijabah, akan mengkabul. Barangkali seperti itu. Luar biasa Ustaz penjelasannya. Terima kasih Ustaz, penjelasannya luar biasa. Mungkin ada kesimpulan kepada teman-teman, pesan di bulan Ramadan ini terutama agar orang-orang yang kita ini menjadi bisa step by stepnya mungkin Ustaz mencapai ketakwaan sebagaimana disebutkan gitu. Ya, baik teman-teman sekalian, la taqnatu min rahmatillah. Jika kita adalah kelompok orang yang banyak dosa, banyak khilaf, banyak kekeliruan, banyak hal yang buruk di masa lalu, hancurlah hidup kita dengan dosa yang pernah kita perbuat. Ingat pesan Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita adalah termasuk orang yang banyak hajatnya, banyak keinginan, maka Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita. Pantaskan diri kita untuk mendapatkan jamuan dari Allah di bulan Ramadan. Kenapa? Ramadan ini ada yang disebut dengan energi pusaran iman namanya. Energi pusaran iman itu begini, ketika kita berada di bulan Ramadan dan keimanan kita sedang di-upgrade dalam keadaan versi terbaiknya, maka ibadah itu akan semangat. Ya, sholat akan semangat, puasa akan semangat. Kan sebetulnya kita itu tadinya sangat cuek sekali terhadap suara adzan. Nah, di bulan Ramadan kita kadang-kadang jadi kangen suara adzan gitu ya, rindu suara adzan. Dari jam 1 dari jam 1 kita sudah nunggu adzan ya. Tapi ya itu tadi, kangennya cuma suara adzan maghrib aja ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan kemurahan dari Allah, fasilitas dari Allah, diskon besar-besaran bagi para pendosa dan hadiah besar-besaran bagi para pengharap gitu ya. Orang yang roja maka ada doa, orang yang khauf maka ada taubat. Makanya kata Rasulullah begini, kullu da'in dawa'un wa dawa'ud dunubi al-istighfar. Setiap penyakit itu ada obatnya, dan obatnya dosa adalah istighfar. Makanya miliki perencanaan yang baik tentang puasa itu. Saya jadi teringat dari Ustadz Hanan Attaqi dan juga Agim ya. Berarti salah satu yang paling sederhananya yang bisa kita lakukan perbanyak istighfar. Betul. Yang sederhananya bisa setiap waktu kita lakukan. Terus kalau kata Agim, mungkin Ustadz juga tahu ya, PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik, nah gitu ya. Insya Allah itu step by stepnya mungkin Ustaz bisa mencapai ketakwaan itu ya. Baik, iya. Jadi takwa itu sebuah kondisi di mana Allah akan menempatkan orang-orang yang bertakwa itu sebagai hamba pilihannya. Sebagai hamba pilihan, maka fasilitasnya apa? Pertama, fasilitasnya adalah Allah akan selalu berikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Yang berikutnya adalah Allah akan berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Maka orang yang bertakwa itu dia mendapatkan kebahagiaan tanpa syarat yang mahal-mahal. Hidupnya sederhana tapi bisa bahagia. Penghasilannya ala kadarnya tapi hidupnya bahagia. Bahkan dalam keadaan apapun orang yang bertakwa itu bisa menikmati hidup dengan kebahagiaan. Ingat sahabat Bilal. Sahabat Bilal itu kurang apa? Ditimpa oleh batu yang besar di tengah padang pasir yang sangat panas. Begitu diancam untuk mengucapkan kembali kepada agama nenek moyangnya, justru yang keluar dari lisannya adalah ahad, 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 yaitu yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya bahagianya orang-orang yang takwa itu diketahui oleh para pemimpin negara, oleh para pemilik harta, mungkin dia akan berusaha mencuri kebahagiaan itu dari orang-orang yang bertakwa. Tapi sayang, hanya Allah dan orang yang bertakwa saja yang bisa merasakan lezatnya hidup dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap, terima kasih Ustaz, luar biasa. Semoga teman-teman ya, apa yang telah disampaikan bisa sampai kepada kita, bisa menjadi amal baik bagi Ustaz ya. Dan juga terima kasih telah menonton sesi hari ini The Miracle of Ramadan. Faith and Love bersama Sanimatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.